Untuk media tanam ini bisa membuat anggrek kita semakin subur, gendut, dan juga mudah berbunga. Karena media tanam ini mengandung kalium, unsur kalium di media tanamnya sendiri. Samping itu juga ke tunas juga bagus. Yang ini tunasnya udah banyak, udah lumayan 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi info nih, berbagi tips tentang media tanam yang bagus untuk anggrek. Untuk anggrek ini nih 2 plant ini cukup lumayan pertumbuhannya. Batangnya gendut, di bawahnya kecil tapi ke atasnya udah mantap, gendut-gendut, semok-semok. Yang ini juga sama. Ini biarpun kecil emang tipenya begini. Tipenya emang tipe kecil nih, dan lebih memiliki batangnya semok. Bunganya juga keren, sudah berbunga. Untuk media tanam ini bisa membuat anggrek kita semakin subur, gendut, dan juga mudah berbunga. Karena media tanam ini mengandung kalium, unsur kalium di media tanamnya sendiri sebesar 10%, rata-rata 10% dari media tanam ini mengandung kalium. Jadi bisa membuat anggrek kita lebih gampang berbunga, lebih mudah berbunga. Apa sih media tanamnya? Kita bongkar aja. Atasnya kalau yang ini pakai mouse, campurannya media tanam utamanya di bawah dalam pot ini. Kita bongkar. Nah, ini lur media tanamnya. Ini media tanamnya pakai Coco Chip atau sabut kelapa yang sudah diolah, sudah dipotong-potong begini. Kita bongkar semua aja deh. Kalau untuk disopot bisa pakai ini tambahan mos 10%, sisanya Coco Chip. Coco Chip sama Coco Pit beda ya. Kalau pit yang serbuknya, kalau ini Coco Chip yang bentuknya chip, bentuknya ada dadu. Nah, seperti ini lur. Ini dari Coco Chip plus daun apa ini, moss campur Coco Chip. Ini ke pertumbuhan anggrek lumayan bagus, karena untuk ini sabut kelapa ini dia penyerapan airnya cukup bagus, bisa menampung air dan juga bisa menampung unsur hara. Kalau yang ini, nah ini baru saya repotting. Ini juga media tanamnya full sabut kelapa. Kalau yang ini awalnya saya repotting ke sini. Awalnya di pot ini nih, pot kayak gini, saya pindah ke pot yang lebih besar karena akan udah banyak pertumbuhan tunasnya juga udah lumayan. Ini baru saya repotting, jadi masih dibongkar, masih aman. Akarnya belum nyebar banyak. Kita bongkar dulu. Udah dipasang bongkar lagi ya, aneh. Oh lur, ini akarnya udah nyebar-nyebar, makanya saya repotting, udah terlalu banyak. Kalau ini full sabut kelapa, bentuknya kayak begini. Kalau untuk pot seperti ini nih, kalau yang tadi sopot dadu bentuk dadu. Kalau yang untuk begini mah dikasih gini aja, gak apa-apa. Belum mau ditali ikat gak apa-apa, gak masalah. Mau diikat doang, bikin giniin diikat gak masalah, gantung. Selain ke pertumbuhan batang, memperbesar ukuran batang, juga ke pembungaan lebih cepat karena ya tadi mengandung unsur kalium. Tapi samping itu juga ke tunas juga bagus. Yang ini tunasnya udah banyak, udah lumayan 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 tunas. Udah 5 tunas yang keluar dari sini. 6 tunas lur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di dalam. 6 tunas ini satu rumpun gini dengan media tanam gini. Yang ini juga sama, ini udah berbunga, udah baru berbunga, saya potong. Nah ini udah numbuh lagi tunas barunya, kelihatan nggak ya? Nah ini tunas barunya udah numbuh lagi, jadi aman ini ke pertumbuhan ke batang cakep, bikin gendut, ke pembungaan lebih cepat, tunas juga aman, makin banyak. Jadi bisa dijadikan alternatif media tanam yang cukup bagus untuk anggrek dengan media tanam sabut kelapa. Tapi media tanam ini gak bisa langsung dipakai gitu aja, karena selain berbagai keunggulannya juga ada kelemahannya. Untuk media tanam ini mengandung zat tanin. Zat tanin itu zat senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman, bisa menghambat pertumbuhan anggrek. Kalau gak dihilangkan dulu zat taninnya, ini bukannya subur malah kuntet nantinya. Soalnya pertumbuhannya terhambat oleh zat tanin, dia bisa menghalangi penyerapan unsur hara pada tanaman.
Selain zat tanin yang bisa menghalangi penyerapan unsur hara, media tanam ini juga mudah terkena jamur, berbeda dengan media tanam arang. Kalau arang ini biasanya lebih tahan sama jamur. Kalau untuk media tanam ini sabut kelapa, jamur itu lebih cepat berkembang biak. Kalau sabut kelapa yang masih murni kayak begini, ini jangan dipakai kalau saran saya, mesti diolah dulu biar gak terkena efek negatifnya dari zat tanin dan juga dari jamur yang mudah tumbuh di sabut kelapa ini. Cara mengolahnya bagaimana? Nah, bisa disimak terus videonya. Untuk mengolah sabut kelapa yang masih mentah gini sebenarnya agak terlalu sulit. Jika Anda dekat dengan sungai itu paling mudah, tinggal dimasukin karung aja, langsung diikat pakai tali juga. Katanya nanti diikat ke pohon untuk apa, lalu dilempar aja kan ke sungai. Diamkan di sungai minimal sehari semalam baru diangkat dan keringkan. Tapi kalau kita jauh dari sungai gak memungkinkan, bisa direndam aja. Nah, contohnya nih, ini saya rendam sehari semalam minimal. Ini udah 1 minggu. Jangan lupa kasih bata, soalnya kalau gak dikasih pemberat dia ngembang. Kalau dikasih pemberat kan dia kelep. Ini udah seminggu, airnya udah mantap. Oh, udah warna begini. Sebentar, airnya tuh udah warnanya. Ini taninnya nih keluar, tapi belum maksimal. Kita keluarkan dan cuci. Habis dicuci kita geprek-geprek, kalau bisa dipres kalau ada alat penggepresnya. Kalau gak digeprek-geprek gini aja cukup, biar tanin yang masih di dalam ini keluar. Nanti habis geprek cuci lagi. Bagian dalamnya, bagian tengahnya kita pisahkan dulu. Untuk dalam pot nanti pakai yang ini aja, yang bagian luar yang agak kerasnya. Ini yang empuknya kita pisahkan, soalnya fungsinya nanti beda. Kalau yang tengahnya nanti untuk yang ditempel, untuk media tanam ditempel, ini bisa pakai alasan nih buat nempel. Kalau yang ini buat di pot, ambil yang segininya aja, potong kecil-kecil atau sesuai kebutuhan aja. Jika potnya kecil kita bisa potong lebih kecil, kalau potnya besar mah gak masalah sih, agak gede. Segede gini cukup. Lalu kita cuci dan press. Kita isi air, bilas lagi. Kalau perlu dipres juga atau dipukul-pukul, gak apa-apa. Nah, gini gak apa-apa. Yang penting dia keluar taninnya, biar keluar sempurna. Setelah dipres atau digeprek-geprek, kita bilas, kemudian tiriskan dan rendam lagi dengan larutan fungisida untuk lebih cepatnya. Kemudian kita siapkan fungisida. Saya pakai Antrakol, mau pakai jenis apa aja boleh, merek apa aja gak masalah. Ini yang udah bersih, udah kita press, udah kita bilas, rendam dalam larutan fungisida minimal 3 jam. Setelah direndam gini 3 jam kurang lebih, angkat dan tiriskan, jemur sampai kering baru bisa dipakai. Kalau misalkan ini cepetnya ya, kalau mau nyantai mah atau media tanam banyak untuk stok, ini gak perlu dipakai fungisida dulu, langsung jemur aja. Biarkan dia kena air hujan dan panas matahari, biar kandungan taninnya lebih banyak yang keluarnya nih, lebih bagus. Kalau misalkan dibiarkan gitu berbulan-bulan gak apa-apa, tapi kalau mau dipakai nanti direndam dulu sebelum dipakai ke media tanam. Rendam dulu dengan fungisida, keringkan baru bisa dipakai. Pemakaian fungisida itu cukup penting untuk media tanam ini, media tanam sabut kelapa, soalnya dia gampang kena jamur. Beda sama arang tuh lebih tahan ya. Kalau ini kan lebih lembab, dia lebih bagus menyerap airnya. Pertumbuhan jamur pun semakin subur juga kalau gak pakai fungisida. Makanya kita pakai fungisida. Setelah taninnya hilang, terbuang, rendam dengan fungisida, jadi lebih aman. Sekian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.